Yang mahal itu kalau kita nggak punya duit, Pak. Oh gitu Pak Ya. ya. Bapak bercanda aja nih, nggak ada. Berarti murah nih Pak ya. Murah, nggak ada yang mahal. Yang mahal itu kalau kita nggak punya duit Oh mahal. mahal. Baik Ya. Pak, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya akan meliput teman-teman yang lainnya nih Pak nih. Oke. Itu ada yang mau nanya-nanya nih. Bang, Niki Bang. Ya, Nanya nih Bang. boleh. Ini lagi diapain ini mesinnya Bang? Ini lagi di aspal nih, waterproofing sama Apanya, Bang? Ini Bang yang lagi di aspal Bang. ini kubahnya nih. Kubahnya rembes, bocor. Dia udah pakai produk apa aja ya? Masih bocor juga gitu. Jadi kita coba pakai produk kita, Aspal Emulsion for waterproofing. Ya. Bang itu hitam pakai apa ini Bang? Apa sih ini? Oh, ini kita pengerjaan awal nih. Oh, Di sini juga rembes, bocor. ya. Kemarin kita kerjakan dengan tim, Ah, dengan Aspal Emulsion juga nih. ya. Jadi kemarin berapa hari hujan, jadi nambah nih karena puas. Ya. Kubahnya juga disemprot juga nih oleh Hairless, Ya. di aspal juga nih Ya. oleh tim. Bang untuk pengerjaan ini intinya borongan ya Bang, apa bisa dikerjain sendiri apa harus tenaga ahli Bang? Oh, pastinya tenaga ahli. Jadi Satu tim eh, nggak sendiri gitu, ya. tim. Berarti kalau untuk dikerjain sendiri tuh bisa apa enggak sih Bang? Sebenarnya bisa, cuma kan kita ribet kalau sendiri. Oh, Harus pakai tim. Jadi ada yang megangin, ada yang nyemprot juga. ah, Jadi biar aman juga karena di kubah ini angin kencang ya, jadi agak goyang. Kita juga pakai safety gitu. biar nggak jatuh ke bawah. Ah. Nyari aman aja. Bang ini nggak ada duit, nggak ada dana apa gimana ini? Kok nggak dilanjutin sih Bang? Oh, ini nanti insya Allah dilanjutin karena kan ini kita proses pengecetan aspal emulsion dulu untuk khusus kubah ya. Jadi nanti ini dikerjakan juga di aspal juga sama aspal emulsion oleh tim. Bang, Jadi bertahap. Bang emang nggak bisa kalau beli aspal terus di aspal yang retak-retaknya doang itu nggak bisa Bang? Oh, nggak bisa. Sebisa cuman nggak maksimal. Karena kita untuk pengaspalan itu harus rata ya. Kita hitamkan semua nih. Jadi kalau umpama kita aspal sebelah sana, namanya air itu kita nggak tahu. Kita aspal ke sana nanti bisa aja bocor di sini. Makanya kita harus semuanya nih untuk dak yang belum di aspal kita hitamkan semua nih dengan aspal emulsion. Bang itu saya lihat ada banyak jerigen, ada banyak alat-alat yang kayak robot itu apa sih Bang? Kayak Oh. gitu tuh. Kalau ini Hairless ini namanya untuk penyemprotan kubah. Jadi biar praktis pakai ini ya. Hairless nih biar praktis. Jadi ini yang ngerjain juga oleh tim yang bener-bener spesialis, yang ahlinya lah. Itu kalau alat itu nyampe 20 juta nggak Bang harga alatnya gitu Bang? Nyampe hampir hampir lebih, bisa 20 juta lebih nih. Lumayan lah harganya lah untuk Hairless ini nih. Berarti maksimal banget ya Bang ya? Oh, pasti maksimal karena kan lebih praktis ya. Nggak begitu ribet lah kalau pakai inilah. Jadi praktis, lebih cepat, lebih mudah, gampang pengerjaannya. Nah, itu Bang, saya Oh, iya. nanya nih Bang. Boleh. Itu saya lihat tuh lagi pengecetan kubah ya Bang. Itu kok pakai semprotan gitu Bang? Ya memang harus disemprot dengan Hairless gitu. Oh, harus ikut dengan RS ya? Emang Iya. kalau pakai kuas gimana Bang? Kurang maksimal Kurang kalau maksimal pakai ya? empat kuas mah. Jadi harus tenaga ahli ya Bang yang ngerjain kayak gitu? Oh, harus tenaga ahlinya profesional. Oh. Itu dari mana sih Bang itu tenaga ahlinya Bang? Itu dari Alif Jaya Aspal ya. Oh, Dia iya. ada YouTube-nya juga dia. Oh, baik. Nah, Bang, ini nih di YouTube kami nih suka ada pertanyaan ya Bang. Boleh. Kalau untuk dak-dak begini nih, itu bagusnya dikoas apa diguyur ya Bang ya? Lebih bagus diguyur karena meresap ke pori-pori dak. Jadi dia ngiket, nyatu. Oh, gitu. Jadi ketutup untuk sela-sela air jadi nggak masuk. Ya Bang. Bang, itu kayaknya susah banget Bang. Terus kalau dikerjain dengan tenaga sendiri nih, umpamanya saya beli produknya sendiri nih, itu gimana Bang? Apakah efektif apa enggak sih Bang kalau kita kerjakan sendiri Bang nih? Kurang efektif. Bang, ini nih. Kurang efektif karena pengerjaan kubah kayak gini harus tim.
harus tim dia, nggak bisa sendiri. Iya bang ya. Iya betul, dan dikerjakan oleh ahlinya. Bisa cuman nggak maksimal aja gitu bang. Nggak maksimal, tetap nggak maksimal. Oke bang, ya bang. Ya bang, makasih bang. Kalau gitu bang, silakan lanjut lagi pencerahannya bang. Sama-sama. Ya, ini dari mana ini, dari Cilengsi bang ya? Iya dari Cilengsi nih, tim dari Cilengsi, dari ada tuh YouTube-nya Aspal, Alif Jaya Aspal. Oh, makasih bang ya. Siap. Oh, semoga proyek ini berjalan dengan baik. Amin. Kita doa dulu di atas, nanti akan Pak, bilang, ngapain ini di sini kumpul-kumpul? oh ini Pak mau aplikasi dak-dakan masjid itu lantai 4-nya Pak, Mana yang mana? Ini. yang atas Ini itu apaan? Pak tuh yang ada menara, terus semua itu kemarin aplikasi kubahnya Pak. Oh, kemarin kubahnya udah. Iya kemarin kubahnya udah, terus lantai yang sebelah sana udah sebagian Pak, Oh, berarti tinggal nih yang sebagian sebelah timur Pak. Timur. Berarti ngelanjutin kerjaan kemarin nih Pak ya? Iya, itu lanjutin kerjaan kemarin, Pak. Nanti saya ngambil gambar lagi ya Pak ya? Iya, siap. Boleh ya Pak? Boleh, Pak. Ini kok nggak pakai seragam kayak kemarin Pak? Oh, seragamnya itu lagi dicuci, Pak. Lagi Kotor, dicuci. Pak, ya. Oh. Jadi kita pakai Baju bebas? preman, Pak, itu. Oh, siap Pak. Baju bebas, Pak. Untuk Tuh, katanya- semua aspal ada 25 drigen. Oke, siap nih sambil naikin. Mau kemana ini Pak? Masuk? Oke, ya masuk, Pak. Ayo, Pak. Ya. Ini Pak, lewat sini Pak nih. Ini lantai yang pertama. Terus lantai 2 ini masih naik terus Pak, Next terus. sampai ke lantai 3-nya Pak. Nah itu lubang kubahnya itu Pak, kemarin pada bocor-bocor Pak itu Pak. Tuh pada bocor-bocor itu, garis-garis itu bekas air ngalir. Untuk Plafon kemarin tuh yang coklat Mana, itu Pak? juga bocor, pojok bocor, ya. banyak Pak nih yang bocor Pak. Ya. Ayo Pak, kita naik lagi Pak Mana Pak? ke lantai 3 Pak. Ini berapa orang Pak? Banyak banget Pak. Ini semua 15 orang Pak, banyak. 15 orang. Iya 15 Emang orang. berapa luas Pak? Berapa luas? Luasnya sekitar 500, 500 meter. kurang dikit. Oh gitu. Ya. Ini proyeknya leadernya Bang Emping gitu kan, dia yang tahu sama Pak Haji ukurannya mana aja, yang di aspal area mana, sisi mana gitu kan. Nah nanti minta koordinasi juga dengan Bang Emping itu apabila nggak tahu. Tim di sini ada berapa ya, 12 ya, sama Muas. Bang Tanto belum datang, dia lagi dalam perjalanan ke sini. Langsung aja ya, mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkahilah proyek kami, usaha kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berkah dunia akhirat, dan juga untuk keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, semoga diberi kesehatan lahir dan batin. Juga untuk khususan yang punya proyek Bang Emping, dan juga yang punya owner aspal Ustadz Mujahid, semoga diberi kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, apabila rezeki kami berada di langit, turunkanlah. Apabila rezeki kami berada di bumi, keluarkanlah. Apabila rezeki kami sulit, mudahkanlah. Dan apabila rezeki kami haram, sucikanlah, dihalalkanlah.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, lanjut. Oh, berarti sekarang setting jet cleaner buat bersih-bersih dulu. Nanti alat kebersihan tuh. Pak, mau nanya ini lagi ngapain, Pak? Ini lagi bersih-bersih Pak, lagi cleaning buat ngaspal emotion Pak. Tuh. Biar Kenapa, Pak? kenapa Pak? Kalau nggak dibersihin kenapa? Kalau nggak dibersihin itu kurang maksimal Pak lengketnya. Iya betul. Ini makanya dibersihin ini kayak yang kerak-kerak ini yang hitam tuh. Coba, Pak. Itu hilang. Contohin cara ngebersihnya gimana, Pak? Cara ngebersihinnya nih Pak nih. Ini yang hitam-hitam membandel itu, noda-noda membandel itu hilang Pak. Oh, gitu. Iya, debu-debu juga hilang semua. Tuh. Ini pakai mesin apa, Pak? Pakai mesin jet cleaner tekanan 120 bar Pak. Karena 120 Pak. Iya betul. Jadi sangat kenceng ya, Pak? Tuh kenceng sekali Pak ini bisa bisa fokus, bisa buat lebar gitu. Ini Pak, ini lebar Pak ini. Tuh. Nah, kalau fokusnya gini Pak. Oh, gitu. Ya, ini tekanan lebih kenceng Pak. Pak, kalau yang sebelah sana itu pada lagi ngapain? Kalau yang sebelah sono itu yang seperti levelan yang udah pas, itu dikupas sekalian Pak. Iya, kupas sekalian, ntar biar di cleaning bisa resap Pak gitu. Aspal juga bisa resap ke pori-pori. Jadi itu buka pori. Ini kalau udah dibersihin, itu kapan diaspalnya, Pak? Ini kalau udah bersih kelar, langsung kita bisa aplikasi Pak. Paling istirahat sejenak, ngopi-ngopi, baru kita mulai lagi Pak ya. Ini ada yang bilang di YouTube saya ada komen. Ya gimana Pak? Katanya kalau untuk aplikasi aspal mah gampang. Apa gampang apa enggak sih, Pak? Ya dibilang gampang-gampang Pak. Tapi sebenarnya itu kalau bukan ahlinya itu susah Pak. Nah. Iya, apalagi di medan-medan yang susah Pak. Contohnya seperti di atas Kuba. Tuh atas Kuba yang kemarin udah 4 hari yang lalu kita aplikasi, itu medannya susah Pak. Iya, karena di atas itu tekanan anginnya itu lebih kenceng. Takut orang jatuh, tapi kita kerja juga harus profesional Pak. Jadi kita harus persiapan safety semua lengkap Pak. Ya. Jadi kalau untuk dak apa susahnya, Pak? Semuanya sama aja. Kalau di dak itu susahnya ya kalau ngatasin bocoran yang titik bocornya belum ketemu, kita harus cari lagi Pak, terus gitu telusurin. Karena kebocoran di sini bisa juga netesnya di ujung sono Pak. Iya. Karena kan dari airnya itu ngalir lewat besi-besi gitu Pak. Pak, ini anginnya gede banget Pak di atas. Iya, ini karena lantai paling atas Pak, ini lantai 4 Pak ibarat kata. Di paling ujung. Paling ujung ya Pak ya. Iya. Jadi intinya nggak bisa ngegampangin untuk Ya betul. Kalau dibikin remeh itu bikin celaka kita sendiri Pak. Jadi nggak bisa digampangin. Emang kalau di permukaan dak itu kalau ngaplikasinya mudah Pak. Bukan pakai mesin airless. Jadi diguyurkan saja Pak. Jadi biar nggak usah hemat-hemat Pak. Borosin aja. Ya karena itu kan ngalir dari titik tinggi ke titik yang paling rendah Pak. Iya. Ini kalau pakai pekerjaan ini dari mana sih Pak? Kalau saya itu dari Kota Bogor, Celengsi Pak, Kecamatan Celengsi Pak. Ini ngikut PT siapa Pak? Ya saya ikut PT Alif Jaya Aspal. Oh, yang di YouTube itu ya? Iya betul Pak, itu di Nah ini YouTube. ceritanya ini dapat pengaspalan di sini itu tahu dari mana ini? Ini dari YouTube juga Pak. YouTube. Iya dari YouTube. Jadi ada yang komen-komen, terus akhirnya ada yang nge-share. Nah akhirnya dihubungin langsung lewat WA Pak. Kan ada nomor HP lewat Itu WA Pak. pekerjaannya bergaransi nggak Pak? Alhamdulillah kalau kita amanah tetap bergaransi Pak.
selama 6 bulan Pak, garansi saya. Ya. Baik Pak, saya akan meliput yang lainnya dulu. Oh ya, siap-siap Pak, silakan Pak. Tuh yang lain di Oh ya, siap Pak. coba ditanya-tanya Pak. Ya, ini habisnya. Ini untuk area yang akan kita lakukan pengaspalan seperti ini, kondisinya sangat parah dan ini udah menggunakan produk lain tapi hanya untuk menutupi yang bolong-bolongnya saja, tidak dilapisi dengan keseluruhan. Jadi kondisi daknya masih tetap bocor untuk di bagian bawahnya. Dan ini untuk ketinggian ini kita di atas kubah ya, di kubah ini sekitar 5 lantai. Dan bangunan ini yang saya injak ini bangunan yang paling tinggi untuk di sekitar kita ini. Baik, untuk video pengaspalan nanti akan saya sertakan dan akan saya buatkan videonya. Karena sekarang lagi proses cleaning. Ya, Pak. Ya Pak. Ini udah siap di aspal ya Pak ya? Udah siap Pak ini Pak. Ini tadi kan habis cleaning udah selesai lah. Sekarang ini tinggal aplikasi pengaspalan Pak. Pengaspalan. Iya. Itu luasan berapa Pak? Luasan sekitar 500 meteran Pak. Oh ini pada ditungging-tunggingin Pak aspalnya? Oh ini kalau ditungging-tunggingin gini itu karena di bawah drigen itu endap-endapan. Jadi kalau dibalik itu biar turun ke deket tutup Pak. Nggak mengaduk. Biar ntar tinggal digoyang-goyang itu udah mudah tercampur. Jadi yang kental jadi ikut encer semua Pak. Pak ini satu jerigen isinya berapa kilo Pak? Kalau satu drigen ini isinya sekitar 25 kilo Pak. 25 kilo ya? Iya. Itu 1 kilonya untuk berapa meter Pak? Kalau 1 kilo itu buat ukuran 1 meter persegi. Kalau satu drigen ini 25 kilo. Buat ukuran 25 meter. Pak, saya mau tanya ini Pak. Ya Nih, gimana? Pak, nih. Tolong bisa jelasin. Ini ini. ini gimana Pak? Ini ntar diguyur aspal. Ini yang retak-retak ini Pak ini. Ntar ketutup sama aspal. Ntar ini ngelepelnya juga pakai aspal juga Pak. Iya, biar ntar nggak ada pori-pori yang terbuka, ketutup semua Pak. Pak, ada yang komen tuh. Ya, kalau gimana? udah di aspal, apa bisa dicat dan bisa di keramik Pak? Oh, kalau habis di aspal itu bisa Pak, bisa dicat, bisa di keramik, bisa dilepel lagi sama semen juga bisa. Berarti nggak masalah ya Pak ya? Nggak masalah. Baik. Tuh, kayak contohnya permukaan kamar mandi itu udah di aspal, mau dipasang keramik bisa Pak. Bisa ya? Iya. Itu yang di pinggir itu sedang melapisin pinggir Pak. Pinggir-pinggir. Ya ini, karena kalau pinggir itu harus pakai kuas. Kenapa dilakukan untuk pinggir-pinggirnya dikuas Pak? Kalau pinggir-pinggiran di kuas itu biar nggak jatuh kemana-mana Pak. Jadi cukup di pinggir aja. Ntar kalau yang lantai daknya ini dituang Pak, diguyurin ya. Guyur. Betul. Kenapa nggak pakai mesin Pak? Kalau pakai mesin, kalau dak-dakan itu kurang efektif Pak. Oh, kurang efektif. Iya. Kalau diguyur kan banyak Pak, tebel gitu. Jadi bisa masuk ke pori-pori. Itu Pak. Ini menurut Bapak ini untuk kondisi masjid dak-dakannya termasuk tergolong kategori susah apa kerusakan yang apa ya, kerusakan yang udah parah atau sedang ini nih? Kalau dak-dakannya ini sih kelihatan bagus Pak. Tapi kalau dipandang mata itu kelihatan bagus. Ya. Tapi begitu di cleaning itu pada terkupas Pak. Ada terkelupas. Bisa Gitu. dikasih contoh mana Pak? Contohnya ini nih yang kayak gini. Ini tadinya kan ini pakai pelapis Produk lain. anti bocor yang merek lain Pak. Lain. Tuh begitu di cleaning terkupas. Pak. Kelihatan kayak retak ini. Nah, gitu Pak. Berarti ini nanti hitam semua ya Pak ya? Hitam semua seperti kubah itu ya. Kubah itu ya. Iya. Gitu.
Baik Pak, nanti saya akan melihat proses untuk pengaspalannya ya Pak ya. Oke, siap-siap Pak. Ya Pak. Maaf nih udah ngeganggu waktunya ya Pak ya. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Pak, ini mau lakuin pengaspalan ya Pak ya? Iya, betul Pak. Oh itu digoyang-goyang Pak? Biar apa, Pak? Digoyang-goyang itu biar rata Pak. Yang kental itu jadi encer Pak. Oh encer, biar Iya. mencampur gitu. Iya, biar mencampur dari yang encer ke yang kental biar jadi satu. Oh biar jadi satu. Sesudah itu langsung digimanain Pak? Langsung dituangin ntar Pak. Dituangin. Nanti saya bisa lihat contohnya gimana caranya ya Pak ya? Bisa Pak. Habis digoyang-goyang, kita buka tutupnya, langsung tuangkan saja Pak. Itu namanya apa Pak? Aspal apa Pak? Ini aspal emulsion Pak, khusus buat waterproofing bocoran Pak. Nah contohnya kayak gini Pak nih, kita tuang saja Pak. Tuh tuang, tuh aspalnya cair Pak ini. Coba lihat Pak, coba Pak, saya ambil gambar Pak, coba. Oh ini nggak dibakar Pak aspalnya Pak? Enggak, ini aspal khusus Pak, bukan aspal jalan Pak. Oh iya ya. Kalau aspal jalan itu yang dibakar Pak. Oh, Nih. pakai sapu Pak. Ini karena kan nggak ada kuas yang paling gede Pak. Jadi kita pakai kuas ini sapu ijuk. Nah gitu Pak. Ini Pak, diratakan. Pak ini kelihatannya gampang Pak kalau saya beli produknya terus Ya saya kalau aplikasi sendiri. kelihatannya gampang Pak. Cuman gampang-gampang susah ini. Cuma Karena disapu-sapu kalau doang. dituang nggak digosrok-gosrok gini masih ada gelembungan-gelembungan Pak. Ya kan kelihatannya gampang Pak, cuma dituang lalu disatukan begitu kan gampang banget Pak. Iya emang gampang Pak. Tapi kalau bukan nama ahlinya ya susah Pak. Nah, ya orang Iya. gampang begitu Pak. Susah, kadang ada orang yang takut kotor gitu Pak, nggak tahu caranya. Ini Pak, ini dituang lagi nih Pak nih Tuang lagi. tuh, jadi nggak harus pakai kuas doang Pak. Kalau pakai kuas mah irit. Oh. Irit kalau dikuat. Ini langsung guyurin, ratain aja gini, Ya. jadi tebel. Ini saya ambil gambar nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa Pak, silakan Ya, Pak. masyarakat luas pencinta ini yang suka liatin channelnya Alif Aspal biar pada tahu gitu. Iya Pak, ya silakan Pak. Pak, belinya aspal ini gimana Pak? Oh, beli aspal ini bisa lewat channelnya Alif Jaya Aspal, pesen dari online bisa Pak. Oh, gitu. Ya. Kan gampang Pak, kalau di komennya Alif Jaya Aspal itu di channel YouTube-nya itu banyak yang komen katanya gampang, nggak usah pakai tenaga ahli juga nggak apa-apa. Bisa juga Pak, bisa pakai bukan tenaga ahli bisa. Nah, Tapi kurang maksimal Pak. kurang maksimal. Iya. Bedanya apa Pak? Pakai tenaga ahlinya Alif Jaya Aspal sama bukan? Kalau pakai tenaga ahlinya itu kan udah tahu cara-caranya. Cari yang bocor mana gitu. Kalau bukan ahlinya kan cari yang bocor bingung Pak. Oh, bingung. Iya. Kan sama aja Pak, ahli sama bukan ke ahli. Ya kalau kayak tambal ban mudah Pak. Ini tinggal dipompa, cemplungin air kelihatan blubuk-blubuk itu yang bocor Pak. Kalau dak-dakan kan nggak kelihatan Pak. Bener juga sih, bener. Ya. Ini kayak ini nih Pak nih. Hah? Ini kan bolong ini Pak nih. Mana Pak? Bentar Pak. Nah, mana? Nih Pak, ini bolong nih. Oh iya itu bolong. Tuh. Ah. Kalau sama ahlinya langsung kelihatan Pak. Bener. Ya. Tuh, diinjek-injek langsung angkat tuh Pak. Tuh, itu kayak tambal ban tuh Pak. Oh gitu. Pak ini Ini yang- kok ada bui-buinya itu apa itu Pak? Yang mana Pak?
Ini kan ada berbuih tuh, aspalnya berbuih. Oh, itu karena kan habis diaduk itu berbusa itu, Pak. Itu berarti bukan resapan ya Pak, kalau yang berbuih-buih gitu. Kalau yang ini ya tuh resap ke bawah tuh. Yang ini kalau yang ada buihnya itu, ini yang ada buih-buihnya itu apa? Ayo bos, siapa yang punya duit ini bos, bisa hubungin kami bos. Ya, Ini kan kita jasa waterproofing bos. ya. Bisa menghubungin kami, bisa lewat share dari YouTube-nya Alif Jaya Aspal gitu Pak. Oh gitu. Oke. Kalau yang banyak duit mah, ya enak Pak. Nah kalau yang nggak punya duit gimana solusinya Pak? Kalau yang nggak punya duit tuh uang pas-pasan ya bisa beli produknya aja Pak. Kalau yang mau kotor-kotoran mah, Tapi kan nanti hasilnya nggak maksimal Pak. iya sih emang kalau bukan nama ahlinya. Oh gitu. Ya. Kalau sama ahlinya kan nggak tahu kalau yang kotor kayak yang berlumut itu kita bersihkan Pak, di cleaning dulu. Ini Pak tuh, kalau yang di pinggiran sodok-sodok aja gini, gitu, udah bagus. Iwan kurang diwawancaranya. Ya Pak. Ya pakai iya Pak ya. Ya sok. Pak ini Bapak sebagai pemimpin di sini ya Pak ya untuk waterproofing ya Pak ya. Saya petanggung jawab proyek di sini. Jadi untuk waterproofing hari ini kita laksanakan pagi hari dari jam 7:30 kita udah standby dan udah mulai kerja di sini. Pak ini kok langsung di waterproofing apa sebelumnya udah dibersihkan atau gimana Pak? Kita tadi pagi udah kita cleaning, udah kita rapikan semua, udah rapi semua, udah kita pakai jet cleaner dengan tekanan 120 bar itu sebagian ada yang ngekelupas, sebagian lagi masih bagus. Yang mengelupas kita angkat semua. Jadi untuk yang masih kuat kita biarkan saja. Pak, saya mau tanya, itu di channelnya Alif Jaya Aspal, kalau timbang diguyurkan saja itu katanya enak banget, orang biasa juga bisa, nggak usah pakai jasa tenaga ahli. Itu gimana menurut Bapak nih? Sebenarnya kalau lihat dari video emang gampang, tapi aktual di lapangan mungkin ada yang nggak mau kotor-kotoran seperti ini. Sebab kalau udah kotor begini, ini susah Pak. Susah. Ini kalau nggak pakai bensin atau pelarut cat itu nggak bisa dibersihkan, nggak kayak produk lain pakai air udah langsung hilang. Kalau ini susah banget Pak, harus pakai bensin, minimal pakai Pertamax lah. Oh gitu. Pak, itu saya lihat kok bukannya menggunakan mesin atau menggunakan kuat, malah itu kok pakai sapu Pak. Jadi untuk di dakcor itu kan intensitas airnya tuh lebih banyak. Jadi kalau kita guyurkan itu lebih bagus. Jadi dia meresap ke pori-pori. Kalau untuk di dinding apa itu kita butuh alat. Tapi kalau untuk di dakcor kita emang sepertinya gampang ya. Tapi aktualnya itu susah Pak. Ya karena komenan yang berkomentar di channelnya Alif Jaya Aspal itu beraneka macam komenan lah ya. Katanya gampang, tinggal tuangin oles-oles jadi. Tapi apakah seperti itu Pak untuk sebagai komen dari ini pemimpin pemegang waterproofing ini Pak? Sebenarnya kalau untuk yang biasa bekerja di proyek mungkin dia pikir gampang. Tapi jam terbang yang lebih mengetahui lah. Sebab nggak semua pekerjaan itu gampang dikerjakan. Kita butuh ketelitian,
terutama ketelitian dalam cleaning ya. Sebab itu menentukan sekali dalam keberhasilan untuk waterproofing itu sendiri. Pak, ini untuk luasannya sendiri berapa Pak? Dan membutuhkan tenaga berapa orang Pak ini Pak? Ini kami kerahkan 15 orang pekerja, kita bagi 3, yang 5 orang untuk khusus untuk prepare di pinggir, yang 5 orang itu di tengah, 5 orang lagi support. Oh, support gitu Pak. Ya, Pak, maaf ini alamat Bapak di mana ya Pak ya untuk kantornya Pak? kantor saya berada di Cilengsi. Itu di Google Map ada itu untuk waterproofing jasa aspal emulsion. Untuk yang tidak mempunyai uang nih, uangnya keuangan menipis, itu bisa dilakukan sendiri ya Pak ya? Dilakukan sendiri dengan catatan kalau tidak berhasil dan pengaplikasian berarti Anda kurang ahli. Kurang ahli. Ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Ya. Maaf nih udah mengganggu waktunya. Jadi dan kerjanya. jangan sayang gara-gara uang sedikit itu malah bikin kerjaan 2 kali, Pak. Oh iya bener juga sih Pak. Kalau ya kita berbagi rezeki lah. Oh iya. Kalau punya uang sedikit ya tawar aja. Untuk waterproofing itu nggak mahal kok. Yang mahal itu kalau kita nggak punya duit, Pak. Oh gitu Pak Ya. ya. Bapak bercanda aja nih, nggak ada. Jadi murah nih Pak ya. Murah, nggak ada yang mahal. Yang mahal itu kalau kita nggak punya duit Oh mahal. mahal. Baik Ya. Pak, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Saya akan meliput teman-teman yang lainnya nih Pak nih. Oke, baik. Ya baik Pak. Silakan lanjutkan. Ya. Kak, ada ember gak, Kak? Pungutin ininya apa namanya? Tutup jerigen biar nggak ini. Untuk pencinta channelnya Alif di Aspal, khususnya untuk yang sedang mencari pelapis anti bocor, dan ini sebelumnya kita udah aplikasikan aspal emulsion ke permukaan kubah, dan sekarang lanjut lagi di permukaan daknya, karena menurut DKM menggunakan aspal emulsion itu sangat efektif dan sangat membantu untuk mencegah kebocoran. Jadinya kita berlanjut di permukaan dak. Nah, ini untuk para pekerja tim Alif di Aspal, ini untuk prosesnya seperti ini ya. Yang bisa saya sampaikan seperti ini. Maaf saya di ketinggian demi untuk memberi pemahaman kepada pemirsa, khususnya di yang melihat atau baru bergabung di channelnya Alif di Aspal. Semoga ini yang saya sajikan bisa dipahami dan dimengerti. Dan ini untuk prosesnya untuk pengaplikasian aspal emulsion di permukaan dak beton. Dan ketika aspal emulsion diguyurkan itu akan berwarna coklat seperti itu ya, seperti kopi. Nah seperti itu. Nah ini nih, nah ini seperti ini coklat, dan diguyurkan lalu ratakan menggunakan sapu. Sapu adalah sebagai pengganti kuas. Dan ketika kering, ini yang sudah kering, nah ini di permukaan kubahnya udah kering, jadi bisa kita bandingkan yaitu di permukaan daknya berwarna coklat dan di permukaan kubahnya itu udah berwarna hitam. Itulah untuk prosesnya.